Ya, kembali teman RKN, kita masih di diskusi titik temu. Diskusi ini juga disiarkan di 14 radio jaringan RKN di seluruh Indonesia. Kita masih membahas tentang antara putusan MK dan isu Gibran jadi cawapres. Saya Hardi Hermawan dan masih bersama dengan 3 orang narasumber. Ada Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani, ada Dr. Andi Muhammad Asrun, ya ini lengkapnya ya Bang? Lengkapnya tuh. Oh, itu sangat lengkap. Sangat lengkap. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Pakuan, dan ada Kavi Adlan, aktivis dari sebuah organisasi pegiat pemilu Perludem. Tadi Kavi terakhir mengatakan seharusnya pemerintah dan DPR melakukan evaluasi atas undang-undang tahun 2017, undang-undang pemilu tahun 2017 yang sudah dipakai di pemilu 2019, alih-alih langsung dipakai lagi untuk pemilu 2024 ini. Jangan sampai ketika ada masalah, MK yang dikorbankan, MK yang dijadikan bantalan, seolah-olah seperti itu. Abang benar, Asrun? Ya, harusnya sih setiap menjelang pemilu ada evaluasi, ya kan? Iya, dan ada undang-undang baru untuk memperbaiki itu. Sehingga tidak terjadi hiruk pikuk ya, karena undang-undangnya sudah tidak up to date lagi atau ada yang perlu di cover seperti ini. Ya kan perlu ini juga. Jadi jangan sampai MK tuh jadi kayak keranjang sampah jadinya. Kelihatan seperti itu sekarang? Ya, sama juga kayak pilkada itu. Kayak MK lagi. Pilkada begitu juga. Kalau nggak setuju lempar ke MK, nggak setuju ke MK. Ya kan sama juga kayak undang-undang. Ya undang-undang Cipta Kerja, ya kalau nggak setuju ke MK. Atau undang-undang lainnya ya ke MK. Ini problem-problem seperti ini harusnya ya menjadi concern, menjadi perhatian dari menteri. Hah? MK-nya oke-oke aja terima. Ya, kan nggak ada kerjaan lain kecuali kerjaan itu doang. Ya kan dia bisa menyatakan, ini nggak bisa dong. Nggak bisa, MK itu nggak boleh menolak perkara. Kan ya. ada panel itu. Ya, sampai tahap itu. Tapi di awal pendaftaran boleh saja terima. Ya, dan kemudian juga sekali lagi bahwa ini politik Indonesia ini mau dibawa kemana? Kalau model begini terus dipertahankan, ya makanya saya tanya nih, MK akan jadi kayak apa kalau begini terus? Akan tetap menjadi sebuah lembaga mahkamah yang berwibawa, yang menjaga marwah konstitusi, pertama, atau bagaimana? Tergantung dari hakimnya, kemudian juga tergantung daripada elit politik di DPR, di parlemen sebagai pembuat undang-undang ya. Nah kalau memang tidak punya niat, tidak punya selera untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk bangsa ini, nggak kejadian juga. Ya kan satu contoh yang paling menurut saya yang paling kasar ya, paling kasar sekali adalah pembentukan Undang Cipta Kerja itu. MK sudah memutuskan bahwa harus diulang di pembuatannya. Kok dibikin baru? Ya kan? Kok dibikin yang baru gitu? Padahal diminta mengulang supaya ada proses pembentukan yang lebih baik dari sebelumnya. Itu saja menjadi penanda nih bahwa pemerintah ini ya tidak taat dengan konstitusi. Ya kan, yang ngomongnya bukannya saya. Misalnya Prof. Jimli ya, mantan ketua MK. Nah, kemudian berhadapan dengan Mahfud, mantan ketua MK juga bilang ini sudah benar nih. Jadi sebetulnya arahnya kemana? Ya kan, MK kan tidak bisa berdiri sendiri, tergantung bagaimana stakeholder sekelilingnya, parlemennya bagaimana, presidennya gimana. Jadi saya lihat memang akhir-akhir ini ya, ditambah dengan situasi-situasi hubungan antar pelaku politik, antar elit pelaku politik juga nggak bagus-bagus amat. Dan sekali lagi, presiden ini terbanyak salah ucap di masa lalu, bukan dibilang melanggar janji ya, salah ucap. Anda ini kan pakar hukum tata negara dan banyak berinteraksi, banyak berkomunikasi dengan orang-orang di MK, hakim-hakim MK mungkin katakanlah. Kalau melihat angin-anginnya, naga-naganya ini akan seperti apa sih? Tadi sih nggak ada angin di MK. Nggak ada kalau tadi. Tapi kan selama ini Anda bisa amati. Jadi akan kemana kira-kira putusan MK ini? Saya lihat mah apa ya? Dari 9 hakim? Ada sikap-sikap yang kalau menurut saya yang harusnya menjadi jelas ya kan. Karena begini, saya ini pernah juga studi banding ke Mahkamah Konstitusi di Jerman misalnya. Atau melihat di Korea. Ya, saya lihat memang dunia peradilan kita ini bukan dunia peradilan yang katakanlah bisa memberikan harapan bahwa suatu perkara bisa diputus secara adil, secara legal formal,
tapi kadang-kadang disimpangi gitu. Sebetulnya ya, kalau tanpa gosip-gosip politik itu, MK telah berkali-kali melakukan pelanggaran. Contoh misalnya tahun 2003, semua undang-undang ya kan menurut ketentuan pasal 50 Undang-Undang 24 tahun 2003, hanya undang-undang yang setelah perubahan itu bisa diuji. Tapi kemudian kan dibebas dengan pengujian Undang-Undang nomor 14 tahun 5 tentang Mahkamah Agung. Semua orang mengatakan it's okay, ya kan? Memang didobrak pintu itu. Kemudian juga ketika Pak Mahfud, Ketua MK mengatakan ini MK ini dalam memeriksa sengketa hasil pemilu kada, hasil pilkada, tidak hanya melihat hitung-hitungannya bener nggak dari TPS ke TPS, kemudian ke kecamatan, dia rubah, dia buat keputusan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan suara yang diperoleh secara curang, ya, kemudian dilakukan berulang-ulang, kemudian secara masif, ya, terstruktur TSM, semua orang bergembira. Ini kan pelanggaran juga. Sebetulnya ini pun, ya, misalnya ketika diuji soal legal policy, kemudian orang bertanya, beberapa waktu lalu pengujian-pengujian terkait dengan legal policy, open legal policy, yang kewenangannya ada di DPR pembuat undang-undang, itu tidak dikabulkan MK, termasuk presidential threshold. Kalau sekarang dikabulkan, maka orang bertanya, kenapa dikabulkan? Nah, pertanyaan ini menjadi bobotnya lebih berat lagi, ya. Menurut yang almarhum ngeri-ngeri sedap itu, yang meninggal Sultan Batugana ya. Dia bilang, ini ngeri-ngeri sedap nih. Kenapa harusnya sejak awal clear? Jadi yang namanya open legal itu biasanya tidak pernah diterima. Tapi sekarang kan kalau ini sekarang beberapa diterima, kali MK juga ada kadanya, ada kalanya. Melampaui itu kewenangan dia. Nah, tetapi orang soal batas usia komisioner KPK juga kan soal usia itu. Iya. Diterima oleh MK saat itu kan. Terima. Ya. Nah, artinya di satu segi, Bung, kalau MK menerima permohonan ini, mengabulkannya, bagi saya MK tidak lagi punya alasan untuk menolak jika terkait dengan presidential threshold. Jadi kalau besok ada yang gugat itu harus diterima. diterima. Dan besar kemungkinannya ya dikabulkan permohonan itu. Gitu. Tapi berlaku ke depan. Dan menurut saya, Bu, itu jauh lebih prinsipil dari usia. Daripada usia. Boleh juga kita cek tuh, kita ajukan besok misalnya. Tapi gini bisa diputus 2 hari lagi. Itu dia. Pak Asrul, kan tanggal 16 diputuskan oleh MK. Kalau Anda tarik mundur, ini biasanya keputusannya kapan nih? Berapa hari sebelumnya sudah ada? Bisa juga pengalaman saya di MK ya. Bisa juga 1 jam sebelum ketok palu baru dibikin tanda tangan. Baru berubah lagi. Baru bisa. Jadi last minute itu adalah 1 jam sebelum sidang. Ya, itu baru karena ini harus diupload. Harus difotokopi, ditandatangani. Jadi belum tentu 3-4 hari sebelumnya sudah selesai, belum ya? Belum tentu. Bisa juga setelah terjadi 3 bulan sebelumnya, tapi baru diumumkan itu. Jadi berbagai macam variasi. Tapi yang paling penting adalah bagaimana ini menghilangkan nih gosip-gosip politik ya. Karena sangat tidak sedap ya, sangat tidak bagus. Sebuah pengadilan konstitusi ya. Kemudian orang mencurigai ada muatan politik. Di mana-mana ya, di mana-mana karena saya sudah keliling beberapa negara ya. Saya lihat MK itu agung sekali. Jangankan begitu ya, jangankan begitu. Orang nggak bisa sembarangan masuk ke gedung itu. Ke gedung MK. Iyalah. Ada penjagaan berlapis-lapis dan orang itu datang sana maju hanya karena dia punya kepentingan. Apa dia lawyer atau dia pemohon? Di luar itu nggak bisa bawa supporter. Biasanya kan kita ini apalagi yang pilkada itu. Bukan hanya sepak bola punya supporter. Pilkada punya supporter dan punya tim sukses. Yang paling sukses. Saya cuma satu kata aja, kira-kira MK bakal memutuskan menerima atau enggak? Satu aja dulu. Ya, jawab satu ini yang susah juga kita ya kan. Anda kan bisa ngelihat angin-anginnya gimana. Nggak tahu juga sih, apakah akan diterima. Saya mau mengatakan dengan berdasarkan objektifikasi saya pada kasus ini, bukan kasus ya, pada permohonan ini. Kalau saya membaca permohonan itu dengan apa yang kita diskusikan tadi, pilihan saya sih menolak. Kalau Anda yang jadi hakimnya objektif seperti itu. Sekarang objektifnya melihat perilaku MK. Itu. Menolak atau tidak? Ya, jadi 50-50 memang. 50-50. Tahan dulu, kita akan bahas lagi di segmen terakhir diskusi titik temu kali ini. Sesaat lagi.